Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Ma ba'du. Alhamdulillah. Mohon maaf teman-teman semuanya karena sekarang sudah jam 8 pas. Baiknya sesuai dengan jadwal kita mulai. Meskipun anggota baru sedikit ya, teman-teman. Alhamdulillah ada yang bertambah lagi. Baik, teman-teman, pertama-tama mari kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai sekarang masih terus memberikan kenikmatan kepada kita semua, baik nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat waktu luang, dan nikmat kesehatan utamanya, yang dimana kita masih bisa bertemu, bercengkrama, bertatap wajah meskipun secara online. Alhamdulillah, teman-teman. Ada yang dari Bekasi, ada yang dari Indramayu, atau mungkin ada yang dari Lampung. Mic-nya tolong matikan, kakak. Jadi kita semua bisa berkumpul kembali di sini di dalam majelis yang insya Allah Allah ridhoi. Allah juga berikan pengampunan kepada kita semua, dan Allah memberikan malaikat yang menaungi kita dimanapun kita berada ketika kita menuntut ilmu. Baik, teman-teman sekalian, kita sekarang pertemuan batch kedua dalam serial akidah. Mohon maaf, Kak Meli Agustina, boleh tolong dimatikan mic-nya. Terima kasih, Kak. Kembali lagi ke laptop, bahwasanya alhamdulillah kita sekarang bertemu kembali di batch kedua Halaqah Muhajirun mengenai akidah, yang dimana insya Allah di batch kedua ini kita akan membahas tentang perjalanan di akhirat atau yaumil akhir. Bagaimana dengan guru kita, Syekh Maghribi? Apakah sudah siap? Ya, siap, insya Allah. Sebelumnya teman-teman sekalian dan Syekh Maghribi, mohon maaf sebelumnya saya tidak menggunakan peci dan juga tidak mengenakan baju koko karena posisi masih di tempat kerja. Mohon maaf sekali. Mungkin itu saja. Kepada guru kita, Ustaz Hidayat Maghribi, tempat dan waktunya kita persilahkan. Tes dulu, suara saya kedengaran nggak? Kedengaran jelas ya? Kedengaran jelas. Baik, alhamdulillah. Baik, barakallahu. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan wa akhwat, rahimakumullah. Pada sesi kali ini kita akan berbicara tentang al-imanu bil yaumil akhir. Al-imanu bil yaumil akhir. Jadi yang perlu kita pahami bersama bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mendidik para sahabat, mereka mendidik akhlak, mendidik sopan santun, mendidik adab, ya, itu dengan mengaitkan kepada hari akhir, mengaitkan dengan al-imanu billah wal yaumil akhir, beriman dengan Allah dan hari akhir. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sabdakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, ya, falyakul khairan aw liyasmut. Ya. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia berucap yang baik atau diam. Maka yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim daifahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia
muliakan tamunya. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia muliakan tetangganya. Jadi di sini para ulama, ya, di antaranya Syekh Dr. Mutlaq Al-Jasir, beliau mengatakan bahwa ini sangat erat kaitannya, bahwa iman itu, antara iman dan akhlak itu kaitannya sangat erat. Seseorang itu jika imannya kuat, pasti akhlaknya baik. Ya, karena yang menjadi motor atau menjadi motivasi seseorang itu berbuat baik, berucap baik, memuliakan tetangga, memuliakan tamu, itu adalah keimanan. Maka itu, ini juga berarti bahwa semakin tinggi iman seseorang, dia akan semakin banyak beramal soleh, semakin banyak berbuat baik. Akan tapi menariknya, ikhwana wa akhwatuna, dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mensabdakan siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Jadi Rasulullah tidak bersabda man kana yu'minu billahi wa rasulihi, ya, siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, tidak. Beliau juga tidak mengatakan man kana yu'minu billahi wa malaikatihi. Beliau juga tidak mengatakan man kana yu'minu billahi wa bil qadari, enggak, ya. Jadi yang dijadikan sebagai motor atau motif beramal soleh, ya, berakhlak yang baik, itu adalah al-imanu billah wal yaumil akhir, iman kepada Allah dan hari akhir. Ini menjadi perhatian oleh para ulama. Ada seorang ulama, Syekh Muhammad Ali As-Sabuni, beliau menulis kitab Al-Imanu billah wal yaumil akhir, beriman kepada Allah dan hari akhir. Kenapa kok Rasulullah itu selalu mengaitkan amal, mengaitkan akhlak itu dengan beriman kepada Allah dan hari akhir? Maka Syekh As-Sabuni memberikan jawaban yang sangat bagus. Beliau mengatakan bahwa tidak ada sesuatu yang lebih memotivasi seseorang untuk mengerjakan amal soleh daripada motivasi akhirat. Jadi orang itu kalau motivasi adalah motivasi akhirat, itu dia akan segera, dia akan bersegera untuk beramal soleh, dia akan bersegera untuk berbuat baik, dia akan tetap menjaga lisannya. Ini yang perlu kita pahami betul. Jadi dengan itu kita menjadi pelajaran, ya. Bisa jadi, ya, ketika seseorang itu dia saat dia ucapannya buruk, perbuatannya buruk, itu pasti berkaitan dengan iman. Terutama apa? Imannya kepada hari akhir itu lemah. Ya, imannya kepada hari akhir itu apa? Lemah. Jadi orang itu kalau imannya kuat terhadap hari akhir, dia yakin bahwa dia akan mati. Dia yakin bahwa dia akan berjumpa dengan malaikat maut. Dia yakin bahwa di kubur itu ada azab. Yakin bahwa di kubur itu ada kenikmatan. Dan berikutnya lagi, ya, ada jannah, ada nar. Ya, hisab itu akan dimudahkan, mizan itu akan diberatkan. Kemudian dimudahkan untuk melewati sirat. Seseorang itu jika keimanannya kepada hari akhir itu semakin kuat, maka akan semakin termotivasi seseorang itu untuk berbuat baik. Kenapa? Karena dia yakin bahwa balasannya itu nanti di sana. Ya. Maka pantaslah Al-Imam Ahmad bin Hambal mengatakan man ya'mal huna nadimah huna. Man ya'mal huna, man la ya'mal huna nadimah huna. Siapa yang tidak beramal di sini, niscaya akan, ya, menyesal di sana. Siapa yang tidak beramal di sini, niscaya akan menyesal di sana. Ini ucapan Imam Ahmad rahimahullah rahmatan wasi'ah yang luar biasa. Jadi yang menjadikan seseorang itu banyak beramal soleh, banyak berbuat baik, akhlaknya baik, itu sebenarnya itu bukan hanya sebatas
karakter dia yang baik, bukan, ya. Karena karakter yang baik pun kadang ada nafsu, kadang ada rasa malas, kadang ada sesuatu yang lain yang itu menjadi hambatan-hambatan seseorang beramal soleh. Tapi ya, sesuatu yang apabila sudah sudah menghunjam dalam hati bahwa saya akan dapat pahala, ya, saya akan dimudahkan hisabnya, saya akan dimudahkan masuk sirat, saya akan di surga yang tinggi, dan seterusnya. Seseorang itu tidak akan ragu-ragu untuk bersegera kepada amal soleh. Itu seperti itu. Maka bahkan kita pun lihat, ya, orang-orang yang mereka siap capek, ya, siap capek. Kita lihat saudara-saudara kita yang sekarang di Palestina, ya, para mujahid-mujahid, orang-orang yang berjuang. Mereka siap capek, ya. Mereka siap kehilangan harta, bahkan siap mati, ya. Mati loh, sampai siap gitu. Dan mereka bersegera untuk itu. Kenapa? Motivasinya apa? Motivasinya pasti akhirat. Motivasinya pasti hari akhir. Kenapa? Karena mereka meyakini pahala. Karena mereka meyakini adanya kubur. Mereka meyakini adanya malaikat maut. Mereka meyakini adanya jannah. Mereka meyakini adanya anar. Maka itu, sudah sejauh mana keyakinan kita terhadap hari akhirat itu? Ini yang harus kita pahami. Jika kita selalu menghadirkan perasaan bahwa akan ada kehidupan lagi setelah ini, akan ada kehidupan lagi setelah ini, dan kita akan mendapatkan, ya, satu pertanyaan dan mempertanggungjawabkan setiap ucapan kita, setiap perbuatan kita, setiap tindak tanduk kita, setiap apa yang kita jalani, itu semuanya pasti akan ada tanggung jawabnya di sana. Jika kita tahu itu, tentu kita akan menjaga diri kita. Cara menjaga diri itu bagaimana? Dengan tetap beramal soleh, dengan terus-menerus beramal soleh. Itu orang itu kalau pengen jaga diri itu, ya. Maka itu barakallahu fikum, ya. Maka kita berharap kepada Allah, Subhanahu wa taala, semoga majelis kita ini, ya, majelis untuk memahami, ya, hari akhir itu sebagai bentuk penjagaan kita, menjaga diri kita dari azab, menjaga diri dari neraka. Ya, naudzubillah min dzalik, nasallahu afiyah lana wa lakum. Kemudian ikhwanna wa akhwatuna, jika dikatakan, ya, beriman kepada Allah dan hari akhir, beriman kepada hari akhir, ya, atau beriman kepada akhirat. Maksud akhirat itu apa sih? Apabila dikatakan akhirat, ya, hari akhir atau akhirat, apa maksudnya akhirat itu? Jika ada kata akhirat, maka maksud akhirat adalah, ya, kematian dan apa yang setelah kematian. Itu namanya akhirat. Jadi jika seseorang itu sudah melihat malaikat maut, maka dia sedang di gerbang akhirat. Ya, sekali lagi, jika seseorang sudah melihat malaikat maut, maka dia sedang berada di gerbang akhirat. Kenapa? Karena akhirat itu tuh permulaannya adalah kematian gitu. Maka itu apabila beriman kepada akhirat, ada pahala di akhirat, maka akhirat itu adalah kematian itu. Kematian dan apa yang setelah kematian. Ya, saya sudah sampaikan, ya, di pertemuan sebelumnya, dimulai dari kematian, nanti kemudian satu kubur, terus bi'atsah, ya, kebangkitan, terus nanti hasyar atau mahsyar, itu nanti ada mizan, itu nanti ada hisab. Maaf, sebelum itu ada syafaat, ya. Kemudian ada mizan, ada hisab, ada haud, ya, ada jannah, ada sirat, ada jannah, nar, dan seterusnya. Jadi itu semua perlu kita kaji satu persatu, ya. Jadi kalau boleh dibilang per variabel itu ada pembahasannya tersendiri. Bahkan para ulama dalam hal ini, ya, itu banyak juga menulis hal-hal yang sifatnya akhirat, ya. Al-Imam misalkan Ibnu Rajab Al-Hambali, beliau menulis kitab At-Takhwif bi Ahwalin Nar, ya. Jadi menakut-nakuti dengan kondisi-kondisi menakutkan neraka, ya. Kemudian Al-Imam Al-Qurtubi misalnya menulis kitab At-Tadhkirah fi Ahwalil Mauta wal Akhirah, dalam kitab itu. Dan para ulama-ulama yang lain juga
banyak ya, termasuk Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Para ulama itu sampai menulis gitu, bahkan sampai berjilid-jilid menulis kitab tentang al-yaumil akhir ini ya. Nah, bahkan nanti Ibnu Qayyim rahimahullah nulis kitab masalah surga aja sampai 1 jilid ya. Judulnya Hadil Arwah ila Biladil Afrah. Dan seterusnya. Kenapa para ulama itu sampai memiliki perhatian sedemikian rupa ya terhadap hari akhir ini, sedemikian rupa terhadap akhirat ini, karena itulah ya, itulah kehidupan yang hakiki. Maka kita sekarang itu hidup kita hakiki apa enggak sih? Ya, hidup kita ini hakiki apa enggak? Ya, sebenarnya kehidupan kita tidak hakiki. Ya, karena kehidupan kita ada kematian, setelahnya ada kematian kita. Dan kematian kita adalah kematian jasad. Nah, setelah ya dunia ini, setelah kita meninggal dunia, maka kehidupannya adalah kehidupan abadi. Maka sering ada kata-kata ya, dunia sementara, akhirat selamanya. Dunia sementara dan akhirat selamanya. Itu Masya Allah. Kenapa? Karena kehidupan abadi yang sesungguhnya adalah bukan kehidupan jasad kita ini, tapi kehidupan roh kita setelah meninggal nanti. Maka inilah bedanya kita dengan orang-orang kafir. Orang-orang kafir itu ya, mereka menganggap bahwa jika jasad mati, maka roh juga mati. Jika jasad mati, maka roh juga mati. Maka banyak di antara orang-orang kafir mereka yang mudah sekali untuk bunuh diri. Naudzubillah min dzalik. Mudah sekali untuk bunuh diri. Jika mereka merasakan frustasi menghadapi kehidupan, maka mereka akan bunuh diri. Nah, sedangkan kita dalam Islam bunuh diri itu haram. Ya. Siapa yang bunuh diri malah justru dosa besar. Ya kenapa? Ya ini menandakan bahwa ya kehidupan kita sebagai seorang mukmin, kehidupan kita sebagai seorang mukmin itu berharga di mata Allah. Itu berharga di sisi Allah. Kenapa? Jadi kehidupan itu berharga. Menurut Allah saja hidup kita itu berharga sampai Allah haramkan kita mati bunuh diri. Jadi Allah itu menghargai hidup seorang mukmin. Maka jangan sampai mati, jangan sampai bunuh diri. Ya, maka siapa yang bunuh diri malah justru dosa besar. Kenapa kok ya orang-orang kafir itu bunuh diri gampang sekali gitu ya? Baik itu di negeri Eropa, di Jepang, di Korea dan seterusnya, karena mereka meyakini bahwa ya setelah kematian ya kematian jasad ini mati udah selesai, tidak ada kehidupan lagi. Kok kita enggak? Yang mati hanya jasad, sedangkan ruh itu tidak akan pernah mati. Jadi yang perlu dipahami ya, ikhwan wa akhwatuna, semenjak Allah menciptakan ruh, ya, semenjak Allah menciptakan ruh, semenjak Allah itu meniupkan roh ke dalam ya jasad, maka ruh itu tidak akan mati selama-lamanya. Ya, mati roh itu jika sudah diciptakan maka tidak akan mati selama-lamanya. Karena nanti akan ada kehidupan roh berikutnya, kehidupan di kubur, kehidupan di mizan dan seterusnya sampai di jannah dan nar. Sampai di jannah dan di nar. Ya. Itu terus abadi. Jannah itu abadi, nar itu abadi. Kenapa abadi? Kenapa jannah dan nar itu abadi? Karena dia menampung roh abadi. Ya, roh abadi. Barakallahu. Terus mungkin ada pertanyaan ya. Loh kan yang abadi hanya Allah, Ustaz. Kalau Allah itu ya tanpa permulaan, tanpa pengakhiran. Kalau kita ini ada awalnya, ada akhirnya. Dulu kita tidak ada, habis tidak ada, ya kan? Kemudian Allah adakan. Kemudian kita ada wujud kita di dunia ini, terus Allah matikan. Habis itu Allah ganti dengan alam yang lain. Jadi kita ada awalan, ada akhiran kita itu. Meskipun nanti jika sudah diciptakan, tetap terakhir adalah di jannah atau nar. Itu. Dan kalau sudah di jannah, abadi. Ya. Jika sudah di nar, ya abadi. Kecuali nanti sebagai orang usatul mukminin, orang beriman yang masih memiliki kemaksiatan dan kemaksiatan itu belum Allah ampuni, ya mungkin dicemplungkan dulu ke neraka, lalu dientaskan, lalu masuk jannah. Rasulullah menyebutnya sebagai jahannamiyun. Ya, jahannamiyun. Jahannamiyun itu apa ya? Orang-orang yang mantan neraka jahanam. Orang-orang yang mantan neraka jahanam. Ya.
Jadi Jahanamiyun ini ya, naudzubillah min dzalik, semoga kita tidak termasuk mereka. Jadi barakallahu fikum, seperti itulah kira-kira. Ini untuk membedakan ya antara abadi. Jadi ruh itu abadi ya, kenapa ruh itu abadi? Karena Allah yang menciptakan demikian. Allah berkehendak roh itu abadi. Yang tidak abadi itu ya rohnya apa namanya? Rohnya hewan ya, rohnya tumbuhan dan seterusnya. Karena nanti hewan-hewan apa namanya ketika diciptakan kembali atau dibangkitkan kembali pada hari kiamat hingga pada akhirnya Allah Ta'ala berfirman kunu turaba, jadilah kalian debu ya, maka rohnya sudah tidak ada lagi. Berbeda dengan orang beriman rohnya akan terus ada. Baik, barakallahu fikum. Jadi seperti itu. Kemudian untuk sesi pertama ya, al-imanu bil yaumil akhir ya. Sesi pertama beriman kepada hari akhir ini adalah sesi kematian dan kubur. Sebagaimana sudah saya sampaikan tadi bahwa jika seseorang sudah melihat malaikat maut, maka dia sudah di gerbang akhirat. Sudah di gerbang akhirat. Jika sudah mati, udah dia sudah merasakan akhirat. Karena akhirat itu sekali lagi semenjak kematian dan apa yang terjadi setelah kematian itulah akhirat. Ya. Baik, barakallahu fikum. Kemudian PowerPoint saya singkat ya, akan tapi mungkin nanti saya akan jelaskan secara lebih menyeluruh. Ikhwan wa akhwatuna, untuk memulai ini ya, bahwa saya mau mulai dari kubur dulu ya. Kubur itu ada 3 fase. Kubur itu apa? Ada tiga fase. Fase yang pertama disebut dengan fitnah kubur. Fase yang pertama disebut dengan apa? Fitnah kubur. Apa itu fitnah kubur? Fitnah kubur adalah pertanyaan mungkar nakir. Ya. Jadi di kuburan itu ada 3 ya, fitnah kubur, adab ya, fitnah kubur, adab dan kubur. Jadi fitnah kubur itu apa? Fitnah kubur adalah pertanyaan. Ya. Apabila ada kata-kata fitnah kubur, maka itu adalah pertanyaan mungkar dan nakir ya. Maka orang yang syahid itu kata Rasulullah SAW, umina min fitnatil kubur. Umina min fitnatil kubur. Diamankan dari fitnah kubur. Orang yang mati ribat ya, berjaga-jaga di jalan Allah juga apa namanya mati dia akan aman dari fitnah kubur ya. Jadi nanti para ulama membuat satu bab tersendiri al-aminuna min fitnatil kubur ya. Orang-orang yang aman dari fitnah kubur. Maksudnya fitnah kubur apa tadi? Pertanyaan mungkar nakir. Jadi ya, jika seseorang itu sudah ditanya aja enggak gitu ya, aman dari pertanyaan mungkar nakir, ditanya aja enggak, diuji aja enggak, itu berarti langsung dapat tiket, dapat nikmat kubur. Ya, langsung dapat tiket nikmat kubur. Jadi kayak tes PNS tanpa tes gitu ya, langsung masuk aja. Jadi seperti itu kira-kira ya. Itu seperti itu. Kalau para ulama menyebutkan ya, siapa yang tidak ditanya di kubur ya, itu ya para ulama merinci hadis-hadisnya ya, para syuhada ya, kemudian orang yang mati dalam kondisi ribat, orang yang membaca Al-Mulk setiap malam ya. Jadi setiap malam, jadi orang kok membaca Al-Mulk setiap malam ya, nanti akan aman dari fitnah kubur itu. Nggak ditanya, di kuburnya nggak ditanya. Kemudian yang keempat, ya, orang yang meninggal dunia malam Jumat atau hari Jumat ya. Malam hari Jumat. Jadi kira-kira 4 itu, terus nanti diluaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam Syarah Aqidah Wasithiyah. Beliau mengatakan bahwa jika para syuhada saja tidak ditanya di kubur ya, tidak terkena fitnah kubur tadi, apalagi para siddiqin dan para anbiya dan para siddiqin. Jadi kalau ditambah ya berarti siddiqin dan anbiya. Jadi Abu Bakar As-Siddiq itu ya nggak perlu ditanya itu ya. Karena derajatnya lebih tinggi daripada syuhada. Derajatnya sampai tingkat siddiq.
Jadi seperti itu. Dalilnya apa ya? Wa may yuti'illah wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka dia akan bersama dengan para nabi, ya, siddiqin, syuhada, solihin, dan mereka adalah sebaik-baik teman. Jadi urutannya nabi, siddiqin, syuhada, solihin. Jika syuhada saja itu tidak ditanya di kubur, maka apalagi siddiqin dan para nabiyin. Itu kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam Syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Kemudian perlu juga kita pahami, ya, Barakallahu pertanyaan mungkar nakir tadi, ya. Pertanyaan mungkar dan nakir, ya. Di pertanyaan mungkar dan nakir, ya, itu pertanyaan mungkar dan nakir, ya, itu nanti mungkar dan nakir itu 2 malaikat atau 1 malaikat. Ya, nanti di sini ada perbedaan pendapat ulama, ya. Ada yang mengatakan bahwa ya mungkar nakir itu ya satu malaikat, hanya namanya 2 gitu. Tapi ada juga yang berpendapat bahwa ya mungkar nakir itu ya mungkar ada, nakir juga ada. Jadi yang bertanya itu 2. Wallahu a'lam bishawab, ya. Yang jelas dalilnya 1, akan tapi untuk memaknainya itu berbeda. Mungkar nakir itu mungkar wa nakir atau mungkar nakir gitu, ya. Ya, karena dari sisi makna mungkar dan nakir itu maknanya sama. Ya, mungkar dan nakir itu maknanya sama. Kalau kita jelaskan secara bahasa nanti kepanjangan nih. Ala kulli hal ada perbedaan pendapat dalam hal ini. Jadi tadi, ya, kisah ulangi sedikit. Di kubur itu ada 3 fase, ya, fitnah kubur, kemudian azab kubur, baru kemudian nikmat kubur, ya. Nah, fitnah kubur tadi ada yang aman dari fitnah kubur dan sudah saya sebutkan siapa saja. Baru kemudian azab kubur. Nah, siapa yang tidak lolos dari pertanyaan mungkar dan nakir, maka akan mendapatkan azab terlebih dahulu. Nah, azab kubur itu terbagi jadi 2, ya. Ada mustamir, ya, ada yang munqati. Ada yang mustamir, ada yang munqati. Ada yang terus-menerus, ya, terus-menerus semenjak nggak bisa tanya itu sampai nanti hari kebangkitan, maka dia akan diazab terus-menerus. Dan ini diterima oleh orang kafir, orang musyrik, ya, orang-orang munafik akidah, ya. Seperti itu. Jadi mustamir terus, ya. Seperti Firaun itu, ya. Firaun dan bala tentaranya itu diazab itu. Diadab sampai sekarang, padahal udah 5.000 tahun. La haula wala quwata illa billah. Ya, Qarun, Haman, semuanya, Namrud. Itu dari semenjak mati sampai sekarang diadab. Ya. Sampai sekarang diadab. La haula wala quwata illa billah. Abu Jahal, Abu Lahab. Semenjak 1.400 tahun yang lalu sampai sekarang yang diadab. Ya. Nah, itu keimanan kita sebagai seorang yang beriman itu meyakini itu. Ya. Kemudian yang munqati, ya. Munqati ini adalah orang beriman, ya, tapi ketika pas dia meninggal dunia, dosanya itu belum diampuni. Ya, ketika pas meninggal dunia, dosanya belum diampuni semuanya. Jadi, nah, ini juga menjadi renungan bagi kita semuanya, ikhwan dan akhwat, bahwa setiap kita nggak mungkin nggak punya dosa, nggak mungkin, ya, nggak mungkin nggak punya dosa, pasti punya dosa, baik disengaja maupun tidak disengaja, direncanakan maupun tidak direncanakan, itu pasti punya. Nah, celaka itu adalah ketika seseorang meninggal dunia dan dosanya belum diampuni, itulah celaka. Ya, sekali lagi saya katakan, celaka itu apa? Celaka adalah seseorang meninggal dunia dan dosanya belum diampuni. Nah, itu kenapa? Jika belum diampuni, pasti dia dapat adab. Pasti dapat adab meskipun dia punya iman. Ya. Saya katakan, ya. Bukan saya katakan, dikatakan oleh para ulama, ya. Bahwa meskipun orang itu beriman, punya iman, dia mentauhidkan Allah, dipercaya dengan Rasulullah, al-iman billah wal yaumil akhir, semuanya itu dipercaya juga, cuman dia masih punya dosa, ya. Dan dosanya itu belum Allah ampuni saat meninggal dunia, ya. Wah, ini celaka. Maka dulu ada seorang salaf, ya, Masya Allah, ada seorang salaf yang saat itu umurnya 60 tahun, lalu dia merenungi hidupnya, ya Allah, andai kata aku 15 tahun balik,
Ya, maka aku sudah menjalani masa 45 tahun. Jika satu hari aku melaksanakan satu dosa kecil saja, sudah berapa banyak, sudah berapa gunung dosa-dosaku ya Allah. Maka dia pun ketakutan. Gara-gara ketakutan itu, ya akhirnya saking takutnya sampai dia meninggal dunia dalam kondisi takut pada azab Allah. Itu salaf, ya. Itu salaf. Ya Allah ya Rabb. Maka itu ini tafakur yang luar biasa. Memang kita ini sebagai orang yang hidup, ya, sebagai insan yang beriman kepada Allah harus bertafakur, ya. Dan Al-Imam Abu Darda radhiyallahu anhu mengatakan tafakur sa'ah afdalu min qiyamil lailah. Tafakur sejenak itu lebih utama daripada qiyamul lail semalam suntuk. Jadi perlu diperhatikan dengan baik. Ya. Dalilnya bahwa orang beriman itu, ya, ini juga menjadi pertanyaan, ya. Apakah orang beriman itu ada yang diazab di kuburnya? Ada nggak yang diazab di kuburnya? Ada. Nah, jadi dalilnya apa? Dalam fatwanya Syekh Utsaimin rahimahullah mengatakan dalilnya adalah hadis riwayat Bukhari dari Ibnu Abbas itu, yang Rasulullah SAW meletakkan pelepah kurma, ya, pelepah kurma ke dua kuburan, ya, supaya menjadi syafaat, ya. Selama belum kering maka akan berhenti adabnya. Nah, yang meninggal itu siapa? Itu sahabatnya Nabi. Itu sahabat Nabi beriman. Kenapa? Karena dikasih syafaat sama Nabi Muhammad. Karena hanya orang beriman yang dikasih syafaat. Artinya bahwa yang diazab di kubur itu bukan hanya sebatas orang-orang yang kafir, orang-orang musyrik saja. Tidak. Orang beriman pun ada yang diazab di kuburnya. Siapa tadi? Kita kembali kepada kaidah tadi. Siapapun yang belum diampuni dosanya sebelum meninggal dunia. Ini yang perlu kita pahami. Akan tapi, ya, begitu juga dengan hadis ini juga bahwa adab kubur itu bagi orang beriman berhenti, ya. Bagi orang beriman itu apa? Berhenti. Ya, barakallahu nasallahu afiyah lana wa lakum. Nah, baru kemudian nikmat kubur. Baru kemudian apa? Nikmat kubur. Nah, fase yang ketiga adalah nikmat kubur. Tapi kemudian nanti banyak hadis-hadis disebutkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam kitab At-Tadzkirahnya bahwa setiap muslim itu, ya, setiap manusia, setiap insan, bukan setiap muslim, entah itu muslim, entah itu kafir dan seterusnya, itu pasti akan mengalami himpitan. Himpitan kubur itu pasti, ya. Jadi setelah ditanya, ya, oleh Munkar Nakir, setiap manusia pasti mengalami himpitan itu. Hanya saja bedanya adalah orang kafir nanti himpitannya akan terus menghimpit, ya. Sedangkan orang beriman habis menghimpit nanti meluas. Bahkan hadis sahabat Nabi yang wafatnya syahid, ya, bahkan arsy bergoncang, ya, Sa'ad bin Mu'ad, ya. Sahabat Sa'ad bin Mu'ad dalam hadis yang diletakkan oleh Imam Qurtubi dalam kitab Tadzkirahnya, hatta Sa'ad bin Mu'ad pun mengalami himpitan itu. Padahal mati syahid dan arsy pun bergoncang. Subhanallah. Ini nanti akan setiap manusia itu pasti akan mengalami himpitan itu. Setiap manusia, ya. Tapi kemudian ada satu hadis yang menarik, ya, diriwayatkan oleh Ahmad dalam musnadnya, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu bersabda bahwa setiap manusia, ya, masing-masing pasti akan ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir. Kemudian tiba-tiba Umar bin Khattab radhiyallahu anhu nyeletuk, ya, nyeletuk kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah nanti aku juga ditanya oleh Munkar Nakir? Gitu, ya. Kita tahu sendiri bahwa Umar bin Khattab adalah sosok yang tegas, sosok yang berwibawa, sosok yang disegani, sosok yang ditakuti, ya, selama dia hidup di dunia. Kemudian bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, apakah nanti ketika dikubur aku juga ditanya? Maka Rasulullah bersabda, wahai Umar, kamu pun juga akan ditanya. Tapi setelah ditanya, kamu akan balik tanya. Jadi ketika malaikat Munkar Nakir mengatakan, man rabbuka, ya, mengatakan man rabbuka, maka Umar kata, Rabbi Allah, faman rabbukuma.
Ya, jadi Robku adalah Allah. Kok kalian berdua Rob kalian siapa? Gitu kalau bahasa kita ya. Itu ada dalam hadis riwayat Ahmad ya. Akan tapi sebagian muhaditsin menganggap bahwa hadis ini adalah hadis yang baik. Kemudian juga Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah rahmatan wasi'ah dalam satu apa namanya dalam satu asar ya bahwa jadi Imam Ahmad ya itu setelah meninggal dunianya itu ditanya ya. Jadi para salaf biasa ya itu kalau ada ulama meninggal dunia habis itu melihat dalam mimpi itu biasa para ulama salaf dulu. Jadi Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah rahmatan wasi'ah setelah meninggal dunianya itu dilihat dalam mimpi lalu ditanya kabarnya ya. Terus Imam Ahmad menceritakan bahwa ketika aku dikubur aku ditanya man rabbuka, maka kemudian Imam Ahmad malah ngomong sama malaikat Munkar Nakir, apakah orang seperti aku hal ya hal misli yus'alu bi hada soal ya, apakah orang seperti itu, apakah orang seperti aku ini perlu ditanya dengan pertanyaan kayak gitu ya. Kan kita tahu sendiri Imam Ahmad bin Hambal bagaimana perjuangannya apa menegakkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah sampai di penjara, sampai di apa namanya dicambuk ya dan seterusnya. Nah, maka apa namanya Imam bin Hambal itu dijuluki sebagai Asyidik Atsani, Asyidik yang kedua. Asyidik pertama adalah Abu Bakar Asyidik ya. Dan Asyidik yang kedua adalah Imam Ahmad bin Hambal. Sedangkan tadi ya syuhada itu nggak ditanya aman dari fitnah kubur, kok apa Siddiq kok ditanya kan gitu ya. Maka al misli yus'alu bid'ah soal, kemudian malah dan kita juga paham ya bahwa Imam Ahmad itu juga orang yang sangat berwibawa selama hidupnya itu sampai membuat malaikat Munkar Nakir mengatakan sebenarnya tidak perlu tapi kami sudah diperintahkan. Jadi seperti itu ya. Para ulama sirah itu menyebutkan bahkan kisah ini ada dalam kitab Syiar Alamin Nubala. Jadi Masya Allah bahwa intinya adalah jawaban-jawaban itu adalah karena keimanan. Dan kita berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala semoga kita termasuk yang diamankan dari fitnah kubur ini. Jadi nggak perlu ditanya, langsung aja dapat nikmat gitu ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, barakallahu fikum. Jadi seperti itu anggaplah sebagai mukadimah. Kemudian berikutnya, nah kematian seorang mukmin ya. Kematian seorang mukmin ini kira-kira ada 15 ya rentetannya. Ini saya apa namanya ringkas dari banyak hadis. Ringkas dari banyak hadis. Jadi tadi sudah saya sampaikan ya Barakallahu bahwa seseorang itu mengalami yang namanya akhirat adalah ketika pas kematian. Ketika pas melihat malaikat maut. Ketika pas melihat malaikat maut maka dia berarti sudah berada di akhirat. Ya. Maksudnya itu adalah gerbang akhirat. Ya. Gerbang akhirat. Nanti kalau sudah dicabut nyawanya berarti dia sudah di akhirat. Jadi akhirat jangan hanya dipahami akhirat itu nanti di yaumul mahsyar atau yaumul mizan ataupun sirat ataupun di dan dinar, enggak ya. Jadi akhirat itu adalah apa al maut wa ma ba'dal maut ya. Kematian dan apa yang terjadi setelah kematian itu semuanya adalah akhirat. Barakallahu jadi orang beriman ya ketika pas dia meninggal dunia maka malaikat nanti akan datang disenyumi malaikat, wajah malaikat ada di wajah. Apa maksudnya wajah malaikat ada di wajah? Jadi malaikat maut itu ya dia wajahnya bisa di kemana-mana. Kadang wajahnya ada di kepalanya, kadang di tangannya, kadang di punggungnya dan seterusnya ya. Dan nanti kalau apa namanya wajahnya malaikat nanti ya ada di wajahnya, ada di kepalanya dan senyum, ya. Tersenyum berseri-seri dan menyambut apa namanya orang yang beriman, ya. Orang yang beriman. Kemudian ketika malaikat maut ya itu apa namanya mendatangkan
mendatangi orang yang beriman, maka malaikat maut itu akan dibersamai oleh dua malaikat rahmat. Akan dibersamai oleh dua malaikat rahmat. Jadi malaikat maut itu datang, kemudian di samping kanan dan kirinya itu ada malaikat rahmat. Ya. Begitu disebutkan dalam hadis riwayat Ahmad dalam musnadnya. Jadi dan malaikat maut itu sudah membawa apa? Ya, sudah membawa. Tetapi sebelumnya ya, ini yang kedua, malaikat berbondong-bondong turun. Kalau dalam hadis surat Ahmad, jadi malaikat itu turun sekaligus dua malaikat kanan dan kiri. Tapi kalau di ayat ya, di ayat yang lain, innalladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa basyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqomah di atas itu, orang yang istiqomah di atas tauhid, ya, maka tatanazzalu. Di sini coba bahasa yang dipakai ya, oleh ayat ini adalah tatanazzalu, bukan tanzilu ya. Tapi tatanazzalu. Tatanazzalu adalah berbondong-bondong turun ya. Berbondong-bondong turun. Sama seperti ayat yang bahasa yang dipakai ketika pas Lailatul Qadar ya. Apa namanya? Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Jadi bahasa yang dipakai adalah tatanazzalu atau tanazzulu. Jadi turun berbondong-bondong. Jadi seorang mukmin ketika pas meninggal dunia dan dia dalam kondisi yang baik, maka malaikat nanti turun bersama dua malaikat yang lain, tapi juga di sisi lain ada sambutan-sambutan malaikat yang lain yang mereka itu mengatakan ya Allah takhafu wa la tahzanu, takhafu fima ba'du ya. Fima ba'du. Apa yang kamu jangan takut terhadap masa depan kamu ya. Apa yang di hadapan kamu ya, kamu jangan takut. Wala tahzanu, kamu jangan risau, kamu jangan sedih terhadap apa yang telah berlalu dari diri kamu. Itu tafsir dari al-khauf wal huzn. Kalau khauf ya, kalau kata khauf, kata takut itu apa yang terjadi pada masa depan, itu namanya khauf ya. Kalau huzn ya, huzn sedih itu adalah sesuatu yang telah berlalu ya. Maka malaikat itu alla takhafu wa la tahzanu, jangan takut masa depan kamu dan kamu jangan sedihkan masa lalu kamu ya. Jadi seperti itulah. Alla takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan ya, berbahagialah dengan jannah yang kamu sudah dijanjikan. Maka saat orang beriman itu mau meninggal dunia ya, banyak di antara mereka yang kenapa kok tersenyum ya, karena disenyumi oleh malaikat. Disenyumi malaikat, kemudian diberi apa? Kabar gembira ya. Dan kita melihat ya para syuhada yang ada di Palestina banyak sekali yang senyum, masya Allah, banyak yang wangi kesturi dan seterusnya. Itu juga pasti ada hubungannya dengan ini semua. Ya, jika kita memiliki iman maka ada kaitan dengan ini semua. Kemudian setelah itu ketika dibawakan kain kafan dari jannah, kemudian dibawakan wewangian dari jannah. Jadi malaikat maut tadi ya ketika pas datang itu bukan tangan kosong, sudah ada kain kafan dari jannah. Kemudian juga ada apa wewangian dari jannah. Nah, jadi barakallahu fikum, orang beriman itu ya, orang beriman itu begitulah disambutnya. Tapi tadi ada yang belum saya sampaikan juga, bahwa orang beriman itu dicabutnya bagaimana? Kata Rasulullah SAW adalah seperti rambut ya, yang diambil dari adonan. Yang seperti rambut diambil dari adonan tepung. Kan itu bukan sesuatu yang sulit gitu ya, bukan sesuatu yang berat gitu. Ya mudah lah kok. Rambut kemudian kita ambil dari adonan tepung kan gampang saja ya. Jadi seperti itu. Lalu bagaimana dengan sakaratul maut? Ya, mungkin gitu ya. Jadi apabila ada kata sakarat, ya sakarat itu mesti adalah detik-detik menjelang kematian. Ya. Jadi orang itu ketika pas mengalami kematian ya kadang ada yang mengalami sakarat, ada yang tidak mengalami sakarat ya. Jadi ketika seseorang itu misalkan tabrakan langsung meninggal dunia, dicabut itu tidak mengalami sakarat dia. Ya, tapi ada juga meskipun ada yang tabrakan dulu, habis tabrakan masih
masih ada terengah-engah atau apa, masih ada detik-detik menjelang kematian itu sakarat. Tapi tidak setiap orang itu mengalami sakaratul maut. Nah, siapapun yang mengalami sakaratul maut, maka di situ butuh talqin. Maka di situ butuh apa talqin ya, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi seperti itu. Maka orang yang sakaratul maut itu perlu ditalqin. Tapi kan tidak setiap orang mengalami sakaratul maut tadi kan. Misalkan para mujahidin ketika pas mereka dibom ataupun kena peluru dari apa namanya tentara-tentara kufar, ya, mereka nggak mengalami sakarat itu, udah apa namanya langsung tercabut nyawanya begitu ya. Jadi tidak setiap orang itu mengalami ya, sakarat. Itu pun sakarat nanti ada yang sakarat yang ringan ya, ada sakarat yang berat ya. Sakarat ringan ya meskipun mengalami sakaratul maut tapi dia mudah ya. Tapi ada juga yang kayak seperti sulit ya. Sulit sakarat tapi sulit gitu. Sampai berteriak-teriak misalkan seperti itu. Naudzubillah min dzalik. Nasallahu afiyah lana wa lakum. Nah, kemudian ketika itu ya dibukakan pintu langit ya. Maka malaikat tadi ya malaikat maut dan kemudian bersamai oleh dua malaikat tadi nanti akan membawa membawa jenazah ini, roh jenazah ini ke langit yang pertama ya. Akan dibawa naik ke langit yang pertama ya. Kemudian setelah itu ya ketika pas dibukakan jadi pintu langit itu, jadi langit itu ada pintunya. Dan pintu-pintu langit itu akan terbuka lebar ketika roh orang beriman itu diangkat oleh malaikat. Jadi seperti itu dalam kondisi wangi, dalam kondisi rupawan, ya. Kemudian disebut dengan sebutan yang baik. Ya. Jadi kemudian ketika itu menjadi perbincangan malaikat yang ada di langit pertama. Itu siapa kok wangi sekali? Siapa kok enggak ya? Ya. Maka dia akan dalam hadis Sunan Ahmad ya, dia akan disebut dengan sebutan yang terbaik ya, sama masa hidupnya. Jadi nanti disebut oh itu si rajin sholat ya, oh itu si dermawan, oh itu si hafid Quran, ya, oh si akhlaknya baik, itu si bakti pada orang tua dan seterusnya ya. Nah, nanti ketika pas udah disebut sebutannya itu ya, nanti malaikat oh fulan, nah begitu kira-kira. Jadi masing-masing kita ini ya, kita berhadap pada Allah ya. Semoga kita ini di langit pertama, kedua, tiga, empat, lima, enam, tujuh itu disebut dengan sebutan baik ya. Dengan sebutan terserah sebutan baiknya apa gitu ya. Misalnya seperti itu. Ardi misalkan, Ardi si dermawan misalkan gitu ya. Ya udah nanti kita pas di langit pertama, oh itu Ardi si dermawan, oh Ardi si dermawan gitu ya. Yang kedua, langit kedua dibukakan lagi, ketiga, empat sampai langit ketujuh nanti, oh si Ardi dermawan itu nanti akan disebut dengan sebutan yang terbaik ya. Dengan terbaik, masya Allah. Kemudian setelah itu ya terus dibuka ke langit pertama, kedua sampai tujuh ya. Habis begitu Allah Ta'ala berfirman bahwa ya dia adalah hambaku. Dia adalah hambaku. Bukakan jalan untuknya ke surga. Ya, itu firman Allah Ta'ala seperti itu. Maka kemudian setelah Allah berfirman seperti itu, maka kemudian ruhnya itu akan dikembalikan lagi ke jasad. Ya. Akan dikembalikan lagi ke jasad, tapi pas dikembalikan ke jasad, ya, itu tidak lagi hidup kembali, tidak. Ya. Karena alamnya sudah berbeda alam. Ya. Alamnya sudah berbeda. Bukan berarti jasadnya diberi kemampuan lagi. Ya. Memang dikembalikan kepada roh. Roh itu dikembalikan kepada jasad, tapi jasadnya tidak Allah hidupkan lagi. Maksudnya tidak Allah jantungnya tidak Allah hidupkan lagi, gitu ya. Darahnya tidak Allah alirkan lagi, ya. Kemudian mungkin ginjalnya atau apanya, nafasnya tidak Allah beri lagi gitu. Tapi rohnya itu akan kembali kepada jasad. Maka habis itu meminta dipercepat ke kubur. Jadi ketika pas dia dibawa ya, baina aktafil mukminin ya, di antara pundak-pundak kaum mukminin, ketika pas dibawa itu dia sedang ada di situ, rohnya itu. Kemudian dia akan mengatakan ya, cepat-cepat bawa aku, cepat-cepat bawa aku. Jadi seperti itu. Jadi dia minta dipercepat, tapi ya tentunya orang beriman yang
memanggul itu tidak ada yang mendengar. Tidak ada yang mendengar. Jika mendengar ya pasti ya semuanya jadi kabur ya. Barakallahu. Berikutnya adalah dibawalah dia ke kuburan ya. Setelah dibawa ke kuburan, maka kemudian dia diletakkan di liang lahat ya. Dihadapkan ke kiblat ya. Setelah ditutup semuanya, maka kemudian dia masih mendengar ya, terompah terakhir atau sandal terakhir yang ikut ya, mengantar ke kuburnya itu. Nah, kemudian dari situ ya, jika sudah tidak ada lagi orang yang ada di kuburan, maka malaikat mungkar nakir tadi turun ya. Nah, ketika pas malaikat mungkar nakir turun, maka di sini mampu menjawab pertanyaan malaikat. Jadi ditanya man rabbuka ya, wa man nabiyuka wa ma dinuka ya. Wa ma dinuka. Ya, jadi seperti itu. Ada juga nanti ada hadis juga ya bahwa akan diperlihatkan ya, akan diperlihatkan gambar Rasulullah SAW. Fima taqulu fi hadzal rajul ya. Apa yang kamu ucapkan terhadap laki-laki ini ya. Jika kita menjawab ya huwa Rasulullah huwa Muhammad Rasulullah misalkan gitu. Dia adalah Muhammad Rasulullah. Jadi ada dua riwayat ya. Bisa jadi memang pertanyaannya itu adalah man nabiyuka ya, siapa nabimu, tapi juga ternyata ada riwayat yang lain malaikat itu hanya memperlihatkan gambar apa yang kamu jawab ya. Maka kata Ibnu Qayyim rahimahullah rahmatan wasi'ah, pertanyaan yang mendasar ya, pertanyaan mendasar bagi orang beriman itu sebenarnya hanya dua ya. Mada mada ta'budun ya, dan fima ajabatumul mursalin ya, mada ta'budun dan fima ajabatumul mursalin. Intinya itu ya, apa yang kalian sembah dan bagaimana kalian menjawab para rasul. Mada ta'budun dan fima ajabtumul mursalin. Itu kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah rahmatullahi. Kemudian barakallahu. Jadi ketika pas malaikat mungkar nakir itu bertanya lalu bisa dijawab ya, oleh dengan jawaban yang baik ya, disitulah maka kemudian akan diberi cahaya. Maka akan diberi apa? Akan diberi cahaya. Akan diberi cahaya ya. Dan kita tahu ya kalau kita lihat fisik kubur itu kayak gimana ya, kubur itu gelap ya. Kubur itu gelap. Akan tapi karena alamnya berbeda, maka Allah berikan cahaya dan itu bukan kegelapan. Kemudian setelah itu ya, bentar. Yang 10 nih, diluaskan kubur hingga sejauh mata memandang. Jadi sebelum diberi cahaya diluaskan dulu ya. Diluaskan sejauh mata memandang. Jadi paham nggak sejauh mata memandang itu kayak gimana? Kalau kita ini misalkan ya, kita naik ke kubah gitu, atau misalkan kita naik ke apartemen atau apa gitu ya, kita lihat dari atas. Nah, pandangan kita itu pandangan kita itu sampai mana gitu. Batasnya itu sampai mana? Ya, kan pandangan kita itu ada batasnya ya. Misalkan gunung apa misalkan gitu ya. Itu kita bisa lihat. Nah, itu sejauh mata memandang itu seperti itu. Ya. Sejauh mata memandang itu seperti itu. Tapi itu kan baru dari satu sudutnya. Kalau dari sudut-sudut yang lain kan berarti kan luas sekali. Ya. Kalau dalam satu riwayat ya, diluaskan itu yufsah lahu fi sab'in min sab'in. Ya, jadi 70 langkah dan 70 langkah. Ya. Jadi diluaskan itu 70 langkah. Ya, jadi memang ada perbedaan riwayatnya. Ala kulihal baik 70 langkah maupun sejauh mata memandang ya dua-duanya pasti terjadi bagi orang yang beriman. Artinya bahwa itu tidak akan meluas di alam barzah itu meluas. Ya. Kemudian diberi cahaya ya, cahaya tentunya kita bukan cahaya lampu atau cahaya apa, tentu Allah Maha tahu cahaya apa yang diberikan kepada seorang hamba. Kemudian diberi teman yang rupawan ya.
diberi teman yang rupawan, ya. Itu ketika pas habis begitu, dan teman rupawan itu ditanya, "Man anta?" Ya. "Siapa kamu? Kok nemenin saya di sini?" Maka teman rupawan tadi menjawab, "Ana amaluka soleh." Aku adalah amal solehmu. Wallahu alam bisawab, ya ikhwan dan akhwat. Sekali lagi saya katakan wallahu alam bisawab. Ada riwayat ya bahwa orang beriman itu dikubur itu hanya seperti semalam, dan malamnya itu adalah seperti malam pengantin. Nah, malam pengantin adalah malam yang seorang hamba itu pasti merasakannya kenikmatan luar biasa gitu ya. Tentunya ya yang belum menikah, yang masih jombloan jomblowati mungkin belum merasakan. Tapi nanti ketika pas apa namanya menikah itu akan merasakan malam pertama itu adalah malam yang sangat indah karena kita bersama kekasih. Ya. Jadi berdasarkan ini ya wallahu alam bisawab, sekali lagi saya katakan wallahu alam bisawab, ya, bahwa bisa jadi nanti teman kita ya di kuburan itu bukan sosok laki-laki, ya sosok laki-laki yang rupawan, bukan. Bagi laki-laki mungkin adalah wanita yang cantik jelita, ya. Nah, wanita yang cantik jelita, karena dalam hadis cuma wajah thayyibah aja, wajah yang ya rupawan kalau bahasa kita. Jadi bisa jadi kan ya itu perempuan gitu ya, ya perempuan yang sangat cantik, ya gimana sih laki-laki kalau ditemani oleh apa wanita yang sangat cantik begitu, itu masya Allah tentu luar biasa. Adapun perempuan juga sama, jadi perempuan ketika pas dia setelah diberi cahaya, diberi keluasan, nanti di akhirat dikubur dia mendapatkan apa teman laki-laki yang sangat rupawan, ya. Jadi seperti itu. Intinya adalah temannya itu pasti menyenangkan, pasti membuat bahagia, ya. Pasti membuat bahagia. Jadi walau alam bisawab, sekali lagi bisa jadi itu laki-laki atau perempuan yang memang ya sesuai dengan manusia ini seperti apa. Lalu kemudian diberi wewangian lagi ya, diberi wewangian, terus udah mah luas dan seterusnya diberi wewangian, ya. Kemudian diberi jendela ke jannah, ya. Nah ini jendela ke jannah ini nanti dalam akidah at-tahawiyah Al-Imam at-Tahawi menyebutkan bahwa salah satu akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah al-qabru raudhatun min riyadil jannah aw hufratun min hufarin nar. Bahwa kubur itu adalah satu taman dari taman surga atau satu lubang dari lubang neraka. Kenapa begitu? Karena memang nanti orang beriman nanti akan diberi jendela, akan diberi jendela. Nah jendela itu nanti ketika pas dibuka jendelanya itu, dan ini di dalam barzah ya, ya itu jendelanya itu langsung menghubungkan kepada tempatnya nanti di jannah, ya. Sehingga nanti ketika pas dibuka, ya, ketika pas dibuka, ya, itu akan angin surga itu akan menghempas ke wajahnya, ya, yang di alam kubur ini. Jadi Allah sudah memberikan kabar gembira bahwa kamu nanti akan masuk surga, ini tempat kamu di surga gitu. Maka itu setiap pagi dan petang, ya, setiap pagi dan petang itu jendela itu dibuka dan diperlihatkan ini tempat kamu di jannah, tempat kamu di surga, dan di situ dia mendapatkan angin surga yang wangi, ya. Masya Allah. Kemudian yang 15, setiap hari minta dipercepat hari kiamat. Karena orang beriman merasakan kenikmatan yang luar biasa di alam barzah itu, maka kemudian setiap hari dia berdoa kepada Allah, ya Allah percepatlah hari kiamat, ya Allah percepatlah hari kiamat. Karena kalau sekarang aja seperti ini kenikmatannya, apalagi nanti di akhirat, ya pasti kenikmatannya jauh lebih besar. Jadi seperti itu. Nah, kemudian kematian orang kafir. Kok kematian orang kafir gimana? Kebalikan dari orang mukmin. Ya, kebalikan dari orang mukmin. Oke. Jadi kalau ya orang kafir itu bagaimana nanti orang kafir, orang musyrik, ya. Jadi mereka nanti akan malaikat akan turun dengan wajah yang sangat seram, dan wajahnya itu bisa jadi bukan di wajahnya, bukan di kepala, bisa jadi di punggung, bisa jadi di tangan dan seterusnya, sehingga dia akan merasakan ketakutan yang luar biasa. Kemudian ketika pas orang kafir itu ya
apa melihat sosok malaikat yang sangat menyeramkan itu, maka mereka tidak mau keluar dari jasadnya. Jadi roh itu tidak mau keluar dari jasad. Dari situlah ya nanti Allah firmankan dalam surah Al-An'am, yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Jadi orang kafir itu nanti akan dipukul oleh malaikat apanya? Ya, wajah mereka dan punggung mereka. Jadi orang orang kafir itu kalau mengalami sakaratul maut itu ditabokin sama malaikat itu. Ya. Jadi sebelum dicabut nyawanya itu ditabokin dulu. Yadribuna wujuhahum. Jadi wajahnya itu kemudian setelah itu, tapi kan kita tidak melihat bagaimana seperti apa. Kemudian ada barahum dan punggung-punggung mereka. Jadi ada barahum ini adalah punggung tapi bagian bawah. Ya. Mungkin bisa kita katakan dari tulang ekor lah, ya dari tulang ekor. Jadi dipukul betul ya oleh malaikat. Kenapa dipukul? Karena orang kafir itu rohnya tidak mau lepas dari jasadnya. Maka itu dipukul punggungnya supaya keluar. Ya, naudzubillah min dzalik. Nah, kemudian apakah malaikat berbondong-bondong turun? Enggak, ya. Malaikat ketika itu ya malaikat ketika itu dalam kondisi seram seperti itu, dan itu pun dibersamai ya malaikat dari samping kanan dan kirinya malaikat maut ada apanya? Ada malaikat azab ya. Naudzubillah min dzalik. Kemudian dibawakan kafan dari neraka. Dibawakan kafan dari neraka dan bau-bauan dari neraka. Naudzubillah min dzalik. Ya, jadi diberi kafan dari neraka yang tentunya itu adalah kafan azab ya, berbeda dengan orang beriman tadi. Baru kemudian setelah itu ketika diangkat ke langit ya, diangkat ke langit dia sangat bau ya, dia sangat buruk ya. Maka malaikat tidak membukakan pintu ya. Jadi pintu tertutup ya. Dia ditolak oleh langit. Orang kafir itu ditolak oleh langit. Ya, kenapa? Karena langit dan bumi tidak menangisi. Maka nanti ada ayat fama bakat alaihimus sama'u wal ard. Langit dan bumi tidak menangisi mereka. Ya. Berbeda dengan orang beriman. Orang beriman itu ditangisi oleh langit dan bumi. Jadi orang soleh, orang beriman ketika meninggal dunia itu yang nangis itu bukan sekedar manusia saja. Ya bukan sekedar manusia saja menangisi kepergian orang soleh, enggak. Tapi langit pun nangis, ya. Kemudian bumi pun nangis, ya. Bumi pun nangis. Jadi kenapa nanti bumi mengatakan ya di punggungku sudah semakin sedikit orang baik, ya. Nanti langit juga mengatakan di aku naungi semakin sedikit orang baik, ya. Semakin sedikit naungi. Jadi seperti itu. Jadi kalau orang kafir ya fama bakat alaihimus sama'u wal ard, ya. Langit dan bumi itu tidak menangisi. Barafikum. Kemudian dia akan disebut dengan sebutan yang buruk, ya. Ketika itu karena dia bau, kemudian suatu wajahnya juga sangat buruk, ya. Ketika itu menjadi obrolan, ya. Malaikat-malaikat yang ada di langit pertama. Itu siapa sih? Ya kok buruk sekali, ya. Maka kemudian dia akan disebut dengan sebutan yang buruk. Oh itu si tukang maling, ya gitu ya. Oh itu si tukang korupsi itu. Oh itu si pembunuh orang Palestina itu. Oh itu si munafik, ya. Dan seterusnya, ya. Itu akan disebut seperti itu. Nanti akhirnya jadi bahasa kita mungkin boleh dibahasakan, kalau boleh dibahasakan trending topik. Oh si bejat udah mati itu gitu ya. Barakallahu. Nah, barakallahu terus kalau tadi ya eh, kalau tadi diantarkan ya orang beriman tadi itu ruhnya diantarkan ke jasad. Kalau orang kafir gimana ya? Kalau orang kafir itu bukan bukan diantarkan ya, tapi dilemparkan. Jadi oleh langit pertama tidak diterima, tadi ditutup pintunya, terus akan dilemparkan dari langit pertama ya. Dan itu pun bukan hanya batas itu. Setelah dilemparkan apa? Tahwi birrihu fatah tafut tairu atau tahwi birrihu fi makanin sahib.
Jadi akan apa? Seperti dicaplok. Ya. Jadi rohnya itu seperti dicaplok oleh burung atau dihempaskan. Ya. Jadi dihempaskan. Jadi dihempaskan gitu. Jadi apa namanya Barakallahu ini misalkan roh ini dihempaskan gitu. Dihempaskan oleh apa, oleh angin yang sangat kencang ya. Fi makanin sahik kemudian membawanya ke tempat yang jauh. Tapi apakah nanti balik ke jasad? Iya, balik ke jasad. Tapi balik ke jasadnya dengan cara apa? Dilempar oleh malaikat naudzubillah min dzalik. Jadi bukan diantar baik-baik tapi dilempar ya. Apalagi langit kedua, ketiga, empat. Oh, langit pertama aja sudah tidak dibukakan pintu ya. Naudzubillah. Kemudian setelah itu apa? Ketika sudah ke jasad itu ya, lalu dia akan mengatakan mau dikemanakan aku, mau dikemanakan ya. Aku takut seperti itu. Baik, barakallahu. Kemudian setelah itu dibawa kepada kuburan dan dia pun juga masih mendengar terompah yang terakhir atau sandal terakhir. Baru kemudian dia akan menjawab malaikat ya. Ketika ditanya man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka, maka dia menjawab ha ya. Aku mendengar orang mengucapkan itu tapi aku tidak tahu ya. Akhirnya dipukul dia dengan palu godam, yang palu godam itu kata Rasulullah SAW jika diangkat oleh seluruh manusia dan jin tidak akan mampu. Tapi kemudian dipukulkan oleh malaikat kepada orang kafir ini, kemudian dia akan berteriak dengan teriakan yang keras, semua makhluk mendengarnya kecuali jin dan manusia. Ya. Jadi seperti itu. Maka juga wallahu alam bisawab ya, ada kejadian itu di Jawa itu ada kambing ya, ketika itu lagi makan rumput di samping ya, di samping apa kuburan yang baru di ini ya, baru di apa baru kuburan baru ya. Kemudian tiba-tiba kambing itu kayak kejang gitu, kayak kejang-kejang gitu ya. Jadi mungkin saja wallahu alam bisawab ya, mungkin saja dia mendengar apa siksaan yang begitu berat, naudzubillah min dzalik, nasallallahu alaihi wasallam ya. Jadi seperti itu dan dia setiap kali tidak bisa menjawab dia akan dipukul ya, dengan palu kodam tadi. Nah, kemudian setelah itu akan disempitkan kuburannya itu. Kalau tadi orang beriman diluaskan dengan sejauh mata memandang, orang kafir itu akan disempitkan. Nah, disempitkan itu ya para ulama menjelaskan bahwa ketika disempitkan kuburannya itu maka antara manusia dengan yang lain seperti bertabrakan. Bukan misalnya bertabrakan, nanti akan bertabrakan. Bukan seperti, tapi benar-benar bertabrakan. Naudzubillah min dzalik ya. Kemudian setelah itu diberi kegelapan ya, diberi kegelapan, udah mah gelap semakin diberi gelap, naudzubillah min dzalik. Lalu juga diberi apa teman, tapi temannya teman sangat buruk ya, teman yang sangat buruk ya. Boleh ditanya kamu siapa? Anak amaluka sayyi, aku adalah amal kamu yang buruk ya. Jadi seperti itu. Kemudian diberi jendela ke neraka ya. Jadi jendela itu dibawa ke neraka ya. Ini juga sesuai dengan firman Allah Taala juga ya. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyya wa yaumal qiyamati adkhilu ala fir'auna asyaddal adzab. Ada surat Ghafir nanti. Jadi an-naru yu'raduna 'alaiha. Neraka itu akan diperlihatkan kepada mereka. Diperlihatkan kepada Firaun dan bala tentaranya. Ghuduwwan wa 'ashiyya, setiap pagi dan petang. Jadi ini kan diperlihatkan neraka, berarti kapan ini? Di alam barzah ya. Ghuduwwan wa 'ashiyya, setiap pagi dan petang. Jadi setiap pagi dan petang Firaun dan bala tentaranya itu diperlihatkan neraka ya. Dari mana? Dari jendela ini. Jadi jendela itu jika dibuka maka diperlihatkan ini tempat neraka dan nanti akan mendapatkan asap-asap neraka sudah ke situ ya. Naudzubillah min dzalik. Wa yaumal qiyamati adkhilu ala fir'auna asyadal adzab, dan nanti pada hari kiamat masukkanlah ala Fir'aun dan bantaranya ke adab yang sangat pedih. Nah, ini menunjukkan bahwasanya orang kafir itu nanti akan diperlihatkan ya. Naudzubillah min dzalik. Maka ini juga yang tafsir apa tadi? Imam At-Tahawi mengatakan al-qabru raudhatun minadil jannah au hufratun min hufarin nar. Satu lubang dari lubang neraka, naudzubillah min dzalik.
Nah, kemudian setelah itu setiap hari dia akan berdoa, ya Allah, janganlah engkau percepat hari kiamat. Janganlah engkau percepat hari kiamat. Kenapa? Jika dipercepat hari kiamat, dia tahu bahwa hari kiamat pasti akan lebih keras, ya. Pasti nanti akan lebih siksanya akan lebih. Jadi seperti itu. Barakallahu mungkin itu ya pelajaran kita pada malam hari ini. Jika ada pertanyaan dipersilahkan. Barakallahu. Baik teman-teman, silahkan jika ada yang ingin bertanya. Jika di antara akhwat ada yang ingin bertanya namun malu, bisa lewat chat atau mungkin langsung chat ke saya bisa, atau mungkin langsung ke Ustadz Muiz bisa. Silahkan. Atau dari para asatid yang ingin bertanya. Anda bertanya Ustaz. Ya, silakan Ustaz Rashid. Barakallah. Oh ya, Ustaz. Afan tadi terlambat baru datang langsung saya room. Pertanyaannya berkenaan dengan perkataan Umar dan perkataan Imam Ahmad. Memang Tuhanmu siapa? Berani tanya ke saya kalau kata Umar, kalau kata Imam Ahmad. Masa orang kayak saya harus masih ditanya juga sih? Anda kok kurang ajar sekali ya, kalau gitu ya. Gitu ya. Itu kira-kira untuk membaca lebih lanjutnya di mana Ustaz ini? Jadi dalil bahwa ulama itu memang jauh lebih mulia dari malaikat munkar nakir atau malaikat penanya itu Ustaz. Jazakallahu khair. Ya, baik, barakallahu. Itu pertanyaan. Bisa Ustaz, nanti mungkin di grup ya. Saya ini kan nanti saya share ya. Nanti ada hadisnya dari Ahmad, tapi sekali lagi didhaifkan oleh sebagian ulama. Tapi kalau saya pertama kali mendengar itu dari Syekh Sa'ad bin Atik Al-Atik. Syekh Sa'ad bin Atik Al-Atik beliau menyampaikan itu, terus saya cari hadisnya, memang ada hadisnya dari Ahmad ya. Tapi memang didhaifkan oleh sebagian ulama. Nanti saya share, insya Allah bisa saya share. Kemudian di Imam Ahmad juga sama. Nanti ada buku PDF tentang, jadi ada ulama besar Mesir namanya Al-Imam Ahmad Ad-Damanhuri. Al-Imam Ahmad Ad-Damanhuri. Ahmad Ad-Damanhuri ini meringkas biografi 4 mazhab. Biografi imam 4 mazhab ya. Nah, nanti ketika pas mengulas ya, di di Imam Ahmad itu, nanti beliau menyebutkan riwayat itu. Nanti bisa saya screenshotkan insya Allah. Ya. Baik, berarti. Sehat. Baik, silakan Ustaz Salman. Insyaallah. Kenalan Ustaz Afan. Terlambat tadi, sampai lupa. Ustaz, ada pertanyaan ini kaitannya dengan persalahan makam muslim Ustaz ya. Ya. Makam muslim yang saya baca juga fatwanya Syekh bin Baz, kemudian juga yang lain itu makam itu ya harus khusus muslim dan orang kafir sendiri begitu. Ya. Jadi pertanyaan itu kan tadi kaitannya dengan orang yang saat pergi gitu ya, pergi dari setelah makamkan itu kemudian sandal terdengar suaranya. Apakah kemudian antar sesama orang yang dimakam, yang nanti seandainya berbarengan dengan orang kafir yang sedang disiksa, itu kemudian mendengar gitu, siksa? Ya. Baik, barakallahu. Itu Ustaz pertanyaannya? Iya, Ustaz. Baik, barakallahu. Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullah rahmatan wasi'ah itu menyebutkan ya, menyebutkan apa yang ditanyakan oleh Ustaz Salman ini. Jadi nanti ya Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullah itu menyebutkan ya, ada seorang wanita pezina ya, dan wanita pezina itu nanti mau dikuburkan ke kuburan mana ya. Nah, jadi seperti itu. Kemudian
nanti mayit-mayit yang di situ akan hadir dalam mimpi orang-orang yang mimpi orang yang menjaga kuburan lalu mengatakan kami penduduk sini menolak wanita itu pezina itu karena kami tahu bahwa dia sangat bau. Jadi seperti itu. Kemudian juga video yang viral itu ya, video yang viral yang mungkin banyak yang sudah tahu ya, wanita anak gadis yang solihah kemudian dikuburkan habis itu sering mendatangi mimpi ya, sering mendatangi mimpi ayahnya. Jadi ayahnya ketika tidur didatangi, wahai ayah tolong pindahkan kuburanku karena sampingku itu ada orang yang tidak sholat dan aku selalu terganggu dengan teriakan-teriakannya ya setiap hari. Nah, itu jelas ya. Dan apakah memang bisa lewat mimpi itu kita lihat dalam tafsir As-Sa'di ya, ketika beliau menafsirkan ayat Allah yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha wa yumsiku allati qada 'alaiha al-mauta wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Itu ketika pas menjelaskan ayat itu nanti surat Az-Zumar ya, ayat 42 nanti beliau menjelaskan bahwa roh orang yang meninggal dunia dan roh orang yang bermimpi itu bisa berjumpa. Nanti bisa dilihat dalam tafsir As-Sa'di. Kemudian adapun dalil secara dalil apa yang dikatakan oleh para masyayikh kita bahwa orang beriman itu harus memiliki tidak boleh dicampur-campur antara orang sholat dan tidak sholat, itu sangat keras memang. Syekh Ibn Baz dan Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah itu nggak boleh orang nggak sholat itu di perkumpulan kaum muslimin gitu ya. Nah, itu sangat keras beliau berdua memang. Jadi kenapa begitu? Dalilnya adalah ketika seseorang itu ya masuk ke dalam kuburan atau pemakaman itu pasti doanya adalah assalamualaikum ya ahlad diyar ya. Assalamualaikum ya ahlad diyar ya. Meskipun ada riwayat yang lain ya ahlal kubur. Tapi yang sering kita dapati adalah ya ahlad diyar, ya ahlad diyar. Kemudian sekarang begini, diyar itu apa sih? Nah, diyar itu apa? Diyar dari kata darun. Darun adalah satu rumah. Diyar adalah rumah-rumah. Rumah-rumah. Maksudnya rumah-rumah apa? Kalau satu rumah. Kalau rumah-rumah berarti apa? Perumahan, bahasa kita kan? Atau kampung. Ya. Jadi kita sering dengar sudah kembali ke kampung akhirat. Kenapa? Karena memang alam kubur itu adalah kampung akhirat. Ya. Jadi ada kampung tersendiri di situ. Maka tentunya kita tidak akan mau ya kita sekampung dengan orang-orang yang suka setiap hari disiksa kan gitu, kita nggak mau gitu loh. Kemudian kalau kita baca dalam kitab Umdatul Fiqh ditulis oleh Al-Imam Ibnu Qudamah, Umdatul Fiqh Ibnu Qudamah, nanti Ibnu Qudamah menyebutkan dalam Umdatul Fiqhnya, kalau kita masuk ke dalam kuburan kaum muslimin nanti kita bacanya assalamualaikum daro qaumi mukminin. Coba assalamualaikum daro qaumi mukminin ya, dalam kitab Umdatul Fiqh. Assalamualaikum negeri kaum beriman. Jadi orang beriman itu loh ya, orang beriman. Kalau orang nggak sholat apa bisa kita katakan dia orang yang beriman dalam arti yang sesungguhnya begitu ya. Nah, jadi orang kafir apalagi naudzubillah. Maka berdasarkan ucapan para ulama Ibnu Jauzi itu dalil-dalil yang ada itu bahwa itu akan mendengar ya, bahwa sampingnya nanti kok dia adalah seorang pezina, dia orang nggak pernah sholat, apalagi orang kafir, maka dalam hal ini benar kita sangat setuju dengan apa yang dipatahkan oleh Syekh bin Baz Al-Utsaimin ya, bahwa orang sholat nggak boleh dimakamkan di kuburan kaum muslimin atau kaum mukmin. Jadi seperti itu Ustaz Salman. Nah, Ustaz. Ya, oke. Pertanyaan dari Salsabila. Bagaimana dengan pendapat seorang bahwa surga dan neraka itu tidak ada dan kita sendiri yang menciptakan surga dan neraka itu dengan amalan-amalan kita? Ini ini imannya kacau ini orang kayak Sud ini. Nah, kalau sampai ada yang mengatakan bahwa surga dan neraka itu tidak ada, ya surga dan neraka itu tidak ada. Lalu dulu Nabi Adam itu di mana? Nabi Adam itu di jannah, ya. Dan jannahnya adalah Jannatul Ma'wa. Nabi Adam di Jannatul Ma'wa kemudian Allah turunkan. Jadi seperti itu. Kemudian Nabi Muhammad SAW juga pernah melihat surga, ya.
melihat surga. Rasulullah itu diperlihatkan, surga neraka itu diperlihatkan gitu loh. Itu diperlihatkan. Itu mau dikemanakan hadis-hadis itu? Ya, mau dikemanakan hadis-hadis itu. Maka itu barakallahu fikum, al-jannah dan al-jannah wan nar itu makhlukotani, ya. Akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah bahwa al-jannah wan nar, ya, surga dan neraka adalah makhlukotan, dua makhluk Allah, ya. Dua makhluk Allah untuk apa? Ya, untuk menampung orang-orang yang beriman atau untuk menghadap orang-orang kafir. Maka itu jannah dan nar itu pun juga nanti bisa berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala karena dia makhluk, ya. Nah, apa jannah mengeluh, ya Allah, kenapa yang masuk ke aku hanya orang-orang du'afa gitu ya. Nanti ya jannah anti rahmati, ya kamu adalah rahmatku. Terus apa nar itu pun juga nanti ditanya sama Allah taala, halim talati, apakah kamu sudah penuh, wahai neraka, halim talati, kamu sudah penuh. Wa taqulu hal mi majid, apakah masih ada tambahan lagi? Ya, karena memang surga dan neraka itu adalah makhluknya Allah Subhanahu wa taala yang juga memiliki lisan, memiliki mata dan seterusnya, makhluknya Allah, ya. Jadi itu sudah ada, ya. Al-jannah dan nar itu sudah ada, apa namanya, bahkan al-jannah dan nar itu diciptakan terutama jannah, ya. Jannah itu diciptakan terlebih dahulu sebelum diciptakannya Adam dan syaitan, iblis dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Terus bagaimana dengan seorang yang dengan bangganya menunjukkan foto memeluk anjing lalu menyebut bahwa anjing itu merupakan reinkarnasi dari orang tuanya yang sudah meninggal? Ya, ini barakallahu. Ini jelas menyelisihi ayat, ya. Kalau kita di Islam, nah kita sebagai seorang beriman, kita dalam Islam tidak ada keyakinan reinkarnasi. Kenapa? Karena Allah Ta'ala sudah firmankan, wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Wa mi waraihim, dan di hadapan mereka, di hadapan orang yang meninggal dunia itu, di hadapan roh-roh yang di alam barzakh, ya, ada apa? Barzakhun. Ada satu benteng. Ya, barzakh itu adalah satu benteng, ada satu pembatas, ya. Ila yaumi yub'atsun, hingga pada hari mereka dibangkitkan. Jadi sampai dibangkitkan itu roh itu tidak akan kembali ke dunia. Ya, ini harus kita pahami, ya. Jika orang sudah meninggal dunia itu tidak akan bisa kembali lagi. Kalau misalkan ada orang yang misalkan hidup, ya, dia meninggal dunia, dinyatakan meninggal, tapi kemudian berapa jam lagi ternyata kok masih hidup lagi, berarti dia belum meninggal. Dia belum meninggal, harus dipahami itu. Dia belum meninggal. Dia hanya berhenti sejenak jantungnya. Itu harus kita pahami. Jadi jantung yang berhenti dan kematian ada dua hal yang berbeda. Nah, jadi nggak ada mati suri, itu nggak ada. Ya, kita harus pahami. Kalau sudah mati, ya udah, berarti udah di alam barzakh dan itu sampai di hari kiamat. Adapun kalau belum mati, ya berarti dia belum mati. Ya, mati suri itu nggak ada, dia belum mati. Ya, itu harus kita paham. Ya, jadi memang kadang Allah berkehendak, ya, jantung itu berhenti dulu sejenak. Kadang ada orang yang mungkin berhentinya cuma 5 menit, gitu ya. Ya, mungkin ada berhentinya sampai berapa gitu ya. Ini harus dipahami. Maka apa namanya, reinkarnasi tidak ada dalam Islam. Maka itu barakallahu fikum, dan tidak ada reinkarnasi kemudian anjing gitu ya. Jadi anjing kemudian jadi apa, tupai atau jadi apa, itu tidak ada. Itu jelas-jelas keyakinan dari mana? Ya, itu keyakinan dari orang-orang Hindu Buddha, naudzubillah min dzalik, dan itu ditolak dari Islam. Barakallahu fikum. Jika seseorang yang selamat dari, coba bertanya kembali ya. Jika seorang yang selamat dari fitnah dan adab kubur, apakah itu bisa sudah menjadi tanda bahwa dia akan selamat pada fase akhirat lainnya, di yaumul mahsyar, yaumul mizan, dan fase yang lainnya, atau fase berikutnya masih tergantung pada amalan-amalan yang lainnya? Karena terkadang manusia unggul pada satu amalan tapi kurang di amalan lain. Ya. Baik, barakallahu fikum. Jadi kalau kita lihat asar dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu arda. Jadi Utsman bin Affan adalah sosok yang ketika pas dia disebutkan al-jannah, disebutkan nar, disebutkan yang lain itu tidak nangis. Tapi kalau sudah di hadapan kuburan pasti nangis, ya. Jadi Utsman bin Affan kalau di hadapan kuburan pasti nangis. Jadi
kemudian sampai ditanya itu, ya Amirul Mukminin, kenapa kok setiap kali di hadapan kuburan selalu menangis gitu? Kenapa? Gitu. Karena kata Utsman bin Affan, karena kubur barzah itu adalah pos, ya. Siapa yang selamat padanya dia akan selamat seterusnya, ya. Siapa yang celaka padanya dia akan celaka seterusnya. Itu kalau kita lihat asar dari Utsman bin Affan seperti itu, maka apa yang Meli tanyakan bahwa jika sudah selamat di fitnah kubur dari adab kubur, apakah berikutnya akan selamat? Selamat, ya. Dia akan selamat. Maka jika sudah sampai pos 1 selamat, ya nanti pos-pos berikutnya selamat. Apalagi nggak perlu ditanya, Masya Allah, dan kita berharap semoga kita termasuk hamba-hamba yang demikian itu. Wallahu a'lam. Itu masih ada lagi pertanyaan? Jika tidak ada, kita cukupkan. Masih ada lagi? Silakan. Baik, barakallahu. Mungkin itu ya. Terima kasih. Jazakallahu khairan katsiran. Walhamdulillah alamin. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ini masih ada pertanyaan lagi? Satu. Silakan sih. Jazakallahu khairan. Ya. Baik. Terima kasih. Baik, alhamdulillah teman-teman para asatidz dan juga Ustadz Muiz, kita telah menyelesaikan kegiatan kita, yaitu Halaqah Muhajirun Akidah Batch 2 dengan tema melanjutkan perjalanan Yaumil Akhir atau akhirat, yang dimana tadi salah satunya di awal dijelaskan bahwasannya gerbang akhirat itu adalah ketika kita bertemu dengan malaikat maut. Ketika kita sudah dicabut nyawanya, maka ketika itu pula kita sudah berada di dalam gerbang atau di dalam hari akhir, di dalam yaumil akhir, maaf. Jadi teman-teman, mungkin itu yang bisa kita sampaikan, kita bisa berikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dan juga ada salah tutur kata yang kurang sopan dan tidak berkenan. Saya sebagai moderator izin undur diri. Barakallahu walakum. Semoga kita semua selalu dijaga kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa doakan saudara-saudara kita yang ada di Palestina sana. Mungkin itu saja. Mari kita tutup dengan hamdalah bersama-sama dan juga doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.